Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini tentunya bersama talk show eksklusif Jambi TV bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan juga tentunya pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa tentunya tentang penguatan moderasi beragama di Provinsi Jambi. Dan hari ini juga pemirsa sudah kehadiran di Studio 2 Jambi TV, tentunya narasumber kita yang sangat luar biasa hadir. Saya sapa dulu Bapak Dr. Wiswadas SAG MSI. Halo Bapak, apa kabar? Iya, bagus, sehat. Iya, sehat alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Wis ini, Pak Wis saja saya panggil. Siap, Pak baik, ya. Iya, untuk beberapa aktivitasnya dalam beberapa pekan ini bagaimana Pak? Iya, dalam beberapa pekan ini memang sangat sibuk ya. Iya. Sangat sibuk Karena di akhir tahun Pak ya? Iya betul, karena Desember itu biasanya di kita Kementerian Agama sibuk dengan berbagai persiapan-persiapan. Oke. Termasuk laporan-laporan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Untuk tubuh sehat tetap Pak ya? Mudah-mudahan selalu sehat. Baik, siap menghadapi nanti awal tahun di 2024. Baik Pak Wis, ini kita membahas tema tentang penguatan moderasi beragama di Provinsi Jambi. Nah, moderasi beragama ini barangkali cara pandang atau sikap dari setiap pemeluk agama. Nah, ini seperti apa Pak yang dimaksud moderasi beragama ini? Iya, kami pembimbing masyarakat Buddha, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, itu mempunyai tugas dan tanggung jawab. Ya, tugas dan tanggung jawab kami itu adalah memberikan, salah satunya adalah memberikan informasi. Ya, memberikan informasi. Nah, memberikan informasi ini termasuk terkait dengan program-program yang disampaikan secara tertinggi adalah Presiden dan turunannya Menteri, Dirjen, Kakanwil, dan Pembimas Buddha. Dan Pembimas Buddha ini adalah pembantu. Ya, kami katakan pembantu. Pembantunya siapa? Pembantunya Bapak Kakanwil. Bapak Kakanwil mempunyai pekerjaan yang sangat luar biasa, begitu banyak, sehingga beliau perlu pembantu-pembantu. Salah satunya adalah Pembimas Buddha. Nah, untuk menyampaikan program-program pemerintah yang terkait dengan moderasi ini, maka Pembimas Buddha punya peranan. Karena Pembimas Buddha mempunyai massa. Pembimas Buddha mempunyai umat, yaitu adalah gabungan dari kelompok-kelompok yang termasuk di dalamnya adalah majelis, termasuk juga dalam bentuk sekolah formal dan non formal. Maka kegiatan-kegiatan atau program-program dari pemerintah yang terkhusus kepada umat Buddha itu kami adalah sebagai perpanjang tangan dari Bapak Kakanwil. Oke, baik, itu sendiri dalam moderasi beragama. Pak Wis. Nah, bagaimana Pembimas Buddha nih selaku Pembimas Buddha Provinsi Jambi, Pak Wis, untuk program moderasi beragama yang digalakkan pemerintah ke Kementerian Agama ini seperti apa berjalannya Pak Wis? Iya, kalau di Pembimas Buddha itu setiap tahunnya kita punya program. Ya, program kegiatan pembinaan moderasi kepada lembaga keagamaan. Dan itu punya gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, memang dalam implementasinya moderasi ini tidak tersampaikan secara maksimal, secara keseluruhan kepada umat Buddha. Ya, namun kami sebagai Pembimbas Buddha mempunyai siasat. Di samping program pemerintah yang sudah terencana, teranggarkan, ya, itu sudah jelas. Dan itu ada kegiatannya, ya, ada kegiatannya. Kegiatannya itu bisa kita undang dari siswa, bisa kita undang juga dari tokoh-tokoh agamanya, bisa juga kita undang dari tokoh-tokoh majelisnya. Ya, jadi dalam prakteknya untuk mengisi kekosongan, kekurangan anggaran, maka kita melakukan satu yang menjadi motonya Kementerian Agama, yaitu adalah apa? Ikhlas beramal. Ya, ikhlas beramal. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penguatan, artinya implementasi daripada ikhlas beramal? Kita turun ke lapangan. Ya, kita memberikan pembinaan, pelayanan kepada umat Buddha. Ya, kita datang, ya seperti kami mungkin di Buddha ada wihara namanya, ada cetia namanya,
ada pusdiklat namanya. Nah, disitulah tempat kita bisa memberikan sosialisasi tentang moderasi ini. Nah, sebenarnya istilah saja moderasi ini, ya, istilah saja tentang moderasi ini. Namun dalam prakteknya, ya, di dalam agama Buddha, ya, di dalam agama Buddha, istilah moderasi ini sudah menjadi darah daging. Ya, kami katakan ada sosok yang kami banggakan, umat Buddha itu adalah Buddha Gautama. Ya, Buddha Gautama itu mempunyai latar belakang, mempunyai sejarah. Beliau itu adalah anak seorang raja. Ya, anak seorang raja yang semuanya itu berkecukupan. Ya, dari jabatan pasti punya, dari harta pasti punya, dari kedudukan juga punya, semuanya beliau memiliki. Ya, namun dalam implementasinya, dalam prakteknya ada merasa satu kekurangan. Ya, dan ini sifatnya adalah spiritual. Ya, beliau tidak menemukan satu keharmonisan, satu kerukunan di dalam apa? Di dalam batinnya. Ya, di dalam batinnya. Nah, lebih lanjut pada saat di dalam prakteknya, ya, di dalam prakteknya Buddha Gautama ini melihat, ya, ada kelompok-kelompok yang ekstrim kanan, ada kelompok-kelompok yang ekstrim kiri. Nah, dari dua pandangan ini menjadi perenungan beliau, ya, menjadi perenungan beliau. Nah, beliau bertekad, ya, beliau bertekad untuk menemukan, ya, menemukan satu jalan supaya apa? Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Karena apa? Kedua ekstrim ini sangat berdampak sekali bagi batin. Ya, sangat berdampak sekali. Sebagai contoh, kalau misalnya ada ekstrim kiri ini dikatakan apa? Hidupnya ini puasa, dan puasa terus. Semua indera-indera, ya, dari mata, dari lidah, dari telinga, ini dirusak semua. Ya, ini dirusak semua. Nah, ini dikatakan ekstrim yang sangat apa? Sangat tidak baik. Nah, sedangkan yang ekstrim kanan ini selalu berpandangan apa? Positif aja terus. Tidak melihat hal-hal yang lainnya. Maka Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama ini mencari satu jalan, yaitu adalah jalan tengah. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maka gagasan atau ide yang menjadi pengertian moderasi ini bagi umat Buddha sudah menjadi apa? Sudah menjadi terbiasa. Ya, kita menyambut baik sekali bahwasanya program ini adalah program yang memang benar-benar menyatu dengan umat Buddha. Ya, menyatu umat Buddha. Walaupun dalam prakteknya ini adalah sifatnya spiritual. Ya, karena apa? Di dalam moderasi ini aspek-aspek yang dikembangkan itu adalah aspek-aspek yang sifatnya spiritual. Saya harus memiliki sifat cinta kasih. Saya harus memiliki sifat keadilan. Saya harus memiliki sifat toleransi. Ya, nah, ini kita bingkai. Ya, ini kita bingkai, ini kita perkuat di dalam batin kita sebagai umat Buddha. Maka dalam prakteknya, ya, di dalam prakteknya, kalau kita di dalam pemerintah, maka apa? Ini menjadi hal yang mudah. Ya, menjadi hal yang mudah. Dalam negara kita yang terdiri dari 6 agama, yang mempunyai pandangan-pandangan, pola pikir, gagasan-gagasan, setelah perilaku yang berbeda-beda, maka dengan pendalaman agama, ya, dengan pendalaman agama Buddha, khususnya kepada agama Buddha, maka apa? Umat Buddha itu bisa duduk berdampingan dengan agama-agama yang lainnya. Ya, karena juga toleransi ini kita tahu bahwa ini sudah ditanamkan juga untuk seluruh agama dan juga dari pemerintah sendiri, bahwa karena Indonesia ini adalah 6 agama, tentunya majemuk sekali, bagaimana bisa sama-sama saling menghargai dan menghormati. Ya,
Pak Wis. Baik, dan sejauh ini bagaimana sosialisasi yang diberikan umat Buddha Provinsi Jambi terkait moderasi beragama ini sendiri? Saya kira kalau kami di pembimbing masyarakat Buddha, ini sangat komit, sangat komit, sangat serius. Karena apa? Moderasi ini sangat menguntungkan bagi pribadi umat Buddha, termasuk bagi bangsa dan negara. Saya katakan seperti itu karena apa? Kita bisa duduk bersama dengan 6 agama, tanpa berpikir prasangka buruk, tanpa berpikir kita menjelek-jelekkan umat atau agama yang lain, maka dengan moderasi kita bisa bergandengan tangan, kita bisa bersilaturahmi tanpa ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Dengan kita mengamalkan, mensosialisasikan kepada terkhusus dari tingkat sekolah minggu kepada anak-anak itu kita tanamkan, kita tanamkan. Karena apa? Di dalam agama Buddha sendiri pun itu berbagai etnis ada, ada etnis Jawanya, ada etnis Chinese-nya, ada Bataknya, ada Karonya, ada Tamilnya. Nah, ini adalah satu bagian yang harus implementasi moderasi itu bukan hanya sekedar di lidah, tapi perlu dipraktekkan. Karena apa? Kita bisa rasakan, kita bisa rasakan. Orang-orang akan merasakan betapa luar biasanya kalau kita bisa hidup berdampingan. Karena apa? Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah sayang pada diri kita sendiri, maka sangat berpikir jauh kita bila kita mau melukai orang lain. Dan hal yang paling terpenting di dalam agama Buddha, pengembangan cinta kasih itu jauh sampai kepada makhluk-makhluk hidup, termasuk kepada hewan. Maka ada kelompok-kelompok di agama Buddha itu, mereka itu kelompok-kelompok yang makannya hanya sayur-sayuran. Dan itu adalah implementasi yang paling jauh dari aspek kesayang. Dari aspek sayang, aspek cinta kasih, pengembangan kepada makhluk-makhluk. Apalagi kepada manusia. Kita melukai mereka, kita menyakiti mereka. Nah, di dalam agama Buddha, dalam konten menyakiti, ini sangat berbahagia dalam bentuk pikiran. Apalagi 3 komponen, sudah berpikir menyakiti, berucap menyakiti, kemudian bertindak menyakiti, maka di dalam agama Buddha itu dikatakan karma buruk. Nah, semua agama Buddha, umat Buddha itu menghindari yang namanya karma buruk melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Baik, sejauh ini Pak Wis, untuk penganut agama Buddha sendiri, apakah di lapangan ditemukan ada perbedaan persepsi tentang moderasi beragama ini, Pak Wis? Saya kira, saya sependapat, perspektif atau cara pandang itu pasti ada. Saya bisa simpulkan, saya pegang gelas ini aja, orang bisa melihat berbagai cara pandang. Berbagai cara pandang. Ada yang bisa melihat dari depan, maka dia akan mengungkapkan satu pandangannya. Dari samping kiri, dia akan mempunyai pandangan. Juga di bagian, bahkan sampai terakhir, bahkan sampai atas dan bawah. Dan ini adalah satu hal yang menjadi lumrah. Maka di dalam agama Buddha, ada satu konsep yang namanya perlu adanya prajna. Perlu adanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini diperlukan pada saat kita melihat. Melihat. Dari mana kamu melihat? Kalau dari depan kamu melihat, maka itu adalah kebenaran. Dari samping kanan kamu melihat, itu juga kebenaran. Maka komponen semua kebenaran ini adalah kebijaksanaan. Orang yang bijaksana pasti tidak akan menyakiti. Orang yang bijaksana pasti akan memiliki sifat-sifat ketuhanan, belas kasih, kasih sayang, menghindari melukai. Maka itu adalah konsep-konsep yang dilakukan bagi umat Buddha yang memiliki kebijaksanaan. Baik, perspektif yang berbeda ini jangankan untuk berbeda agama, tapi dalam satu agama sendiri ada dalam umat sendiri bahwa ada beberapa pandangan yang berbeda. Nah,
di lapangan sejauh ini Pak Wis, bagaimana untuk menyikapi yang berbeda perspektif tentang moderasi beragama ini sendiri. Tapi kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tentunya kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini, masih dalam talk show eksklusif Jambi TV bersama Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show eksklusif bersama Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jambi dan masih bersama Pembimas Buddha Provinsi Jambi Bapak Dr. Wiswadas SAG MSI. Pak Wis, tadi terhenti bagaimana menyikapi persepsi yang berbeda antar umat ini Pak, bukan umat beragamanya tapi bagaimana sama-sama pemeluk Buddha ini pandangannya terhadap perbedaan perspektif moderasi beragama. Iya. Itulah hebatnya dan luar biasanya pemerintah. Ya. Ya, pemerintah melahirkan program-program dengan menelaah, dengan menganalisa, dengan mengevaluasi hal-hal yang terjadi di lapangan. Dan ini bukan hanya di kalangan Buddha, di semua agama juga. Ya. Maka program-program inilah kita jadikan pegangan, jadikan panduan. Jadi kalau ada istilah-istilah moderasi dalam perspektif pemerintahnya, nah ini kita sondingkan dengan aspek keagamaannya. Ya, jadi di dalam praktek di lapangan ada majelis-majelis yang punya konsep yang berbeda, ya, tentang satu umat dengan umat yang lain. Dari program pemerintah ini kita tularkan, ya, kita tularkan. Artinya apa? Virus-virus kebaikan, virus-virus yang kita anggap ini baik dan sangat menguntungkan untuk merukunkan umat Buddha itu sendiri, itu kita sampaikan. Ya, kita sampaikan. Artinya supaya apa? Dengan program-program pemerintah kita sampaikan kepada umat, kita berharap apa? Paling tidak pola pikirnya. Ya, pola pikirnya tentang moderasi antar majelis agama Buddha itu dia bisa berterima. Oh, ternyata bisa juga dari aspek seperti ini kita menerima. Walaupun dalam praktek dia keseharian, beliau atau mereka menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing atau majelisnya masing-masing. Nah, di dalam praktek yang lebih lanjut, ini kita sering mengadakan satu di luar dari kegiatan program pemerintah, kita turun ke lapangan. Ya, kita turun ke lapangan. Nah, kebetulan kami ini pernah bertugas. Kami pernah bertugas di Aceh. Ya, kami pernah bertugas di Palembang. Ya, semua pola itu kita rangkum. Setiap daerah punya pola, punya cara berbeda-beda. Punya adat istiadat berbeda punya juga Pak. Punya adat istiadat berbeda-beda. Maka kita mencikapi Jambi. Jambi ini slogannya aman. Ya, ini terus kita kuatkan. Ayo supaya Jambi ini tetap aman, kita harus rukun. Ayo supaya Jambi ini tetap memang aman, kita harus harmonis. Inilah terus yang kita gaungkan. Kita ajak mereka untuk saling bersama di dalam event-event yang sifatnya kebersamaan. Sehingga apa? Yang menjadi sifat-sifat ekstrim kanan atau ekstrim kirinya dengan bertahap demi bertahap, dengan bertahap demi bertahap, akhirnya akan mencair. Oke, baik. Moderasi beragama ini sendiri barangkali bisa kita contohkan kegiatan umat Buddha di Candi Muaro Jambi ya. Beberapa kali kegiatan event di sana Pak Wis. Iya. Saya kira itu saya lihat hal yang luar biasa yang ada di Jambi. Iya. Ya, ada di Jambi. Karena saya melihat di Jambi ini ada dua lembaga besar. Ada namanya Walubi, ada namanya Permabudi. Nah, Walubi ini juga punya turunan, artinya punya majelis-majelis lembaga. Begitu juga Permabudi. Namun, di Jambi ini, dua lembaga ini secara tidak langsung ini diajak untuk bersatu. Maka ada Perkumpulan Umat Buddha Jambi. Jadi secara bersama-sama tiga komponen lembaga-lembaga ini satu visi untuk mensukseskan kegiatan Waisak bersama. Dan itu kelihatan. Ya, kelihatan karena apa? Waisak ini adalah miliknya umat Buddha tanpa terkecuali majelis apapun. Maka dengan melalui event
kegiatan Waisak ini kelihatan harmonisnya majelis-majelis yang lainnya. Sehingga apa? Itulah kita lihat moderasi yang nyata daripada umat Buddha itu sendiri. Bahkan ini kegiatan Pak, menambahkan sedikit, saya pernah melihat kegiatan Waisak ini beberapa kali event di Candi Muaro Jambi. Nah ini panitia ini bahkan ketika selain umat Buddha ini panitianya, dan di sini sudah tercipta seperti moderasi beragama itu sendiri, Pak Wis. Sebenarnya kalau saya melihat dalam prakteknya, ya memang ada istilah kalau memang dalam implementasi agama ya masing-masing mempunyai keyakinan masing-masing. Tapi dalam praktek di lapangan untuk mensukseskan kegiatan tersebut kan ada elemen-elemen yang lain. Tukang parkir misalnya. Dan di situ hadir antar umat beragama. Siap, saya setuju sekali. Saya setuju. Memang saya melihat fenomena-fenomena ini sebenarnya moderasi ini sudah terbentuk. Ya, sudah terbentuk. Karena apa? Semua untuk mensukseskan Waisak ini pun semua komponen-komponen dari misalnya tukang parkir, sound system, tenda, konsumsi, dan itu semua bisa saja dari berbagai agama. Saya juga pernah ikut satu kali nih Pak Wis, melepaskan lampion. Waktu itu hadir bersama seluruh anak-anak muda ikatan dalam Bujang Gadis kabupaten maupun provinsi yang hadir, dan itu sangat luar biasa sekali. Baik, itu pengalaman saya Pak Wis. Siap. Baik, kita balik lagi ke moderasi beragama, mewujudkan kerukunan antar umat beragama nih. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Wis untuk umat Buddha sendiri? Ya, kalau dalam prakteknya yang sudah kita lakukan itu sifatnya adalah menghimbau. Ya, menghimbau di sini kita juga bisa melakukan melalui via grup. Kita punya via grup pimpinan-pimpinan lembaga, pimpinan-pimpinan majelis, juga kita punya grup guru-guru kita. Ya, implementasi, sosialisasi tentang moderasi ini kita bisa sampaikan. Misalnya kita dapat satu wejangan atau artikel dari Gus Menteri yang diturunkan melalui Dirjen. Ya, nah ini kita dapatkan, kita share juga kepada para pemimpin-pemimpin kita, kepada guru-guru kita, supaya paling tidak dengan mereka membaca artikel-artikel, paling tidak mereka mengetahui, oh ternyata moderasi itu adalah program pemerintah yang sangat luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Apakah itu kegiatan yang secara teranggarkan, kemudian satu kegiatan yang sifatnya apa? Sifatnya kita diundang. Ya, kita diundang atau kita yang datang untuk meminta kepada pengurus-pengurus yayasan atau majelis untuk mensosialisasikan tentang apa? Moderasi ini. Nah, penyampaian tentang moderasi ini juga kita sampaikan dari lapisan di bawah. Ada yang namanya sekolah minggu, ada namanya untuk pemuda, ada namanya untuk wanita Buddhis, ada namanya untuk pengurus wihara dan pengurus yayasannya. Nah, sosialisasi ini terus kita lakukan. Nah, di samping daripada sosialisasi itu kita lakukan, kita juga dalam pengamatan sejauh mana efek moderasi bagi umat Buddha. Ya, dan kami melihat untuk di Jambi sosialisasi moderasi ini manjur. Ya, tepat sasaran, sehingga apa? Kita melihat umat Buddha di Jambi ini sukses. Kita bisa melihat dari kegiatan Waisak bersama tersebut. Ya, untuk responnya sendiri baik sejauh ini Pak Wis ya? Kita lihat responnya positif. Ya, dari kegiatan-kegiatan yang bahkan kadang kita tokoh-tokoh kita ini kita kirim ke Jakarta. Ya, mengikuti event moderasi tingkat nasional, dan mereka bercerita tentang kegiatan Waisak bersama yang diadakan di Muara Jambi tersebut. Ya, bahkan ini skalanya bukan lintas kabupaten maupun provinsi, karena ini membawa api abadi ya, Pak. Betul. Iya, ini dari beberapa negara juga ikut bergabung pada waktu itu. Pada saat memang kegiatan event Waisak itu adalah event kegiatan dunia. Ya, kegiatan dunia. Saya melihat bahwasannya tidak hanya di Indonesia itu diadakan event Waisak. Di semua negara, ya, di semua negara pelaksanaan Waisak itu sama meriahnya, dengan
model dan gaya yang berbeda-beda. Mungkin kita di Jambi seperti ini. Beda lagi dengan di Borobudur. Iya. Mengikuti adat istiadat daerah, Pak. Mengikuti adat istiadat dari wilayahnya masing-masing. Baik, sejauh ini Pak Wis, apa kendala yang Anda hadapi untuk dalam penerapan moderasi beragama sendiri di Provinsi Jambi khususnya? Iya. Sebenarnya kalau kami katakan kendala sih minim ya. Iya. Ya, minim sekali. Minim sekali mungkin karena berhubungan dengan anggaran. Ya, berhubungan dengan anggaran, berhubungan dengan keterbatasan waktu kami. Ya, kalau terhubungan dengan anggaran, kita itu mungkin dalam setiap tahun itu maksimal kita punya program 4-5 dengan kelasnya masing-masing. Ada mungkin kelas siswa, ada kelas untuk pengurus majelis. Sedangkan dalam prakteknya kalau misalnya kita minim waktunya, kalau terus kita sosialisasi tentang moderasi ini, kita juga punya tusi atau pekerjaan yang memang harus kita tuntaskan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Tapi yakin dan percayalah, kami Pembimas Buddha punya metode, punya cara bagaimana caranya supaya program moderasi ini sampai ke tingkat anak-anak sampai dengan tingkat dewasa. Oke, baik. Dan Pak Wis, ini sedikit nih, kita juga berhubung tahun ini dan tahun depan ini tahun politik nih Pak Wis. Ini terkadang ada hal-hal yang dimasukkan ke dalam kelompoknya umat beragama. Ini seperti apa menanggapinya Pak Iya, Wis? kami dari pembimbing masyarakat Buddha, khususnya kita di pemerintah, memang selalu menghimbau, ya, selalu menganjurkan khususnya kepada umat Buddha. Kita berharap umat Buddha itu bijak. Ya, bijak artinya yang pertama adalah bahwasanya umat Buddha wajib mengeluarkan pendapat atau suara di dalam pemilu. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap dan menghimbau kepada umat Buddha, artinya bijak juga memporsikan ya antara hubungan agama dengan hubungan politik. Ya, kita berharap umat Buddha bijak sehingga apa? Antara hubungan politik biarlah di posisinya politik, sedangkan di agama biarlah di posisinya agama. Supaya semuanya bisa rukun dan harmonis. Oke, baik. Nah, untuk sinergitas antar umat beragama dilakukan agar Provinsi Jambi tetap dalam keadaan kondusif dan tidak muncul konflik antar agama, ini seperti apa yang dilakukan? Ya, kalau sinergi kita memang selalu bersinergi dengan pemerintah, ya, khususnya kepada majelis-majelis kita selalu menghimbau. Setiap event-event, setiap kegiatan-kegiatan yang mengundang massa, ya, yang mengundang massa, tidak ada salahnya bersilaturahmi. RT, RW, lurah, camat, ya, bupati, wali kota, gubernur, ya, sesuai dengan levelnya. Supaya apa? Aktivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan agama ini juga didukung oleh pemerintah. Ya, didukung oleh pemerintah. Kami melihat di Jambi ini positif, aman. Setiap melakukan event-event kegiatan, pemerintah juga mendukung. Ya, Pak Gubernur kita, Pak Wali Kota kita, Pak Bupati kita mendukung kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Oke, baik. Untuk target ke depan Pak Wis, seperti apa yang dilakukan untuk tahun depan kegiatan moderasi dengan penguatan moderasi beragama ini sendiri? Iya, kami yakin dan percaya bahwasanya penguatan dari kegiatan moderasi ini terus kami lakukan. Ya, di samping yang kita punya program, ya, kita punya program ini kita laksanakan dengan baik. Kemudian kami akan berdayakan, ya, kami akan berdayakan. Kita punya penyuluh agama Buddha non PNS. Kita punya guru agama Buddha. Kita punya tokoh agama Buddha. Ini menjadi mitra kami, ya, untuk bagaimana caranya supaya informasi ya tentang moderasi ini dapat terlaksana, ya, dapat terlaksana. Ya, Pak Wis, sejauh ini apakah penyuluh-penyuluh atau non ASN
yang tadi disampaikan oleh Pak Wis ini, apakah ada keterbatasan barangkali sejauh ini di Provinsi Jambi? Ya, mungkin untuk gini. tenaga penyuluh kita sendiri ASN maupun non ASN, khusus untuk umat Buddha. Baik, kami laporkan, kami informasikan bahwasanya di dalam agama Buddha itu tenaga PNS-nya belum ada penyuluh. Oke. Dia masih non PNS. Kami berharap mungkin dengan satu kebijakan pemerintah, maka muncul bisa penyuluh yang sifatnya PNS. Karena secara tidak langsung antara tugas yang penyuluh non PNS dengan PNS itu kita bisa melihat kompetennya, ya, kemauannya, ya. Kita berharap juga penyuluh non PNS ini benar-benar melakukan sesuai dengan porsinya sebagai seorang penyuluh, perpanjang tangan daripada pemerintah. Baik, dan tentunya kita akan lanjutkan Pak Wis, tentunya bincang kita tentang penguatan moderasi beragama di Provinsi Jambi, dan pemirsa tentunya kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah dalam talk show eksklusif Jambi TV bersama Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Baik pemirsa, tentunya masih bersama dalam penguatan moderasi beragama di Provinsi Jambi, masih bersama Pembimas Buddha Provinsi Jambi Bapak Dr. Wiswadas SAG MSI. Dan Pak Wis, tadi kita sudah banyak bercerita tentang bagaimana moderasi beragama dari pemerintah terkhusus untuk umat Buddha di Provinsi Jambi. Nah, ini bagaimana untuk menjaga ketentraman antar umat beragama di Provinsi Jambi selama ini dilakukan, Pak? Ya, ketentraman di Provinsi Jambi ini kami melihat sudah baik. Ya, kami melihat sudah baik. Artinya dalam praktek kesehariannya, khususnya kepada umat Buddha, itu mereka taat. Ya, mereka taat, mereka rukun, dan mereka harmonis. Baik. Ya, dan itu kita terlihat dari apa? Semua event-event kegiatan. Ya, saya memperhatikan di Jambi ini bila ada tokoh spiritual datang, ya, misalnya dari Tibet, ya, mereka datang ke Muara Jambi. Kami mengamati semua komponen majelis-majelis yang berbeda itu ikut bersama. Itu kita melihat ternyata apa? Dalam perspektifnya ada tokoh-tokoh spiritual yang dari luar negeri itu datang untuk memberi penghormatan di Muara Jambi, ya. Maka semua komponen-komponen itu ikut membantu, ikut mensukseskan. Ya, itu kita melihat seperti itu. Baik, untuk target selanjutnya Pak Wis dari Pembimas Buddha Provinsi Jambi sendiri, target ke depan seperti apa, Pak? Ya, apakah ada program prioritas ke depan untuk tahun 2024? Ya, kita punya program prioritas ke depan untuk moderasi, itu kita sampaikan kepada siswa, para siswa terkait dengan moderasi. Juga kepada tokoh-tokoh. Ini menjadi program utama kita di tahun 2024. Kita berharap mungkin di perkiraan akhir Januari 2024 atau awal Februari, maka program moderasi ini bisa kita praktekkan, kita amalkan. Artinya sifatnya apa? Penguatan. Ya, kita butuh penguatan. Apalagi seperti Bapak katakan bahwasanya tahun depan adalah tahun politik. Ya. Maka dengan kita mengawali kegiatan-kegiatan program-program moderasi, kita berharap apa? Ada sumbangsi umat Buddha untuk menjaga ketaatan, kerukunan, dan keharmonisan yang ada di Jambi ini. Oke, baik. Sejauh ini untuk sekolah-sekolah Buddha sendiri terdata di Provinsi Jambi? Ya. Ada berapa banyak, Pak Wis? Kita punya sekolah yang berciri khas Buddhis itu berkisar 5. Oke. Ya, tapi dalam prakteknya kita punya guru-guru agama Buddha yang berjumlah 30 dan ini tersebar di sekolah-sekolah swasta dan negeri. Ya, sekolah swasta dan negeri. Dan melalui guru-guru, melalui sekolah-sekolah, ini juga kita coba implementasikan. Coba kita informasikan, kita beritahukan tentang program pemerintah terkait dengan moderasi ini. Karena kita yakin dan percaya di setiap sekolah itu juga ada komponennya. Ada siswa-siswa yang 6 agama pasti tergabung di sana. Maka melalui Pembimas Buddha dan penguatan kepada para penyuluh, para guru, ini juga tersampaikan kepada siswa-siswa, ya, sehingga apa? Dari tingkat anak-anak pun, ya, kita tularkan tentang moderasi yang positif. Ya, dan juga menekankan moderasi ini tentang bagaimana
kita saling menghargai dengan kemajuan Indonesia 6 agama ini sendiri, Pak Wis ya. Iya. Harapannya Pak untuk Provinsi Jambi ke depan? Iya, silakan. Saya berharap kepada umat Buddha, ya, kepada umat Buddha, ayo sama-sama kita kuatkan, ya, kita kuatkan, kita implementasikan, kita praktekkan, kita informasikan moderasi kepada umat kita masing-masing, kepada anak-anak, kepada remaja, kepada wanita Buddhisnya, kepada tokoh-tokohnya, supaya apa? Supaya program moderasi yang baik ini, yang juga akan menciptakan suasana umat Buddha itu menjadi taat, rukun, dan harmonis, ini perlu ada komitmen. Ya, perlu ada komitmen. Karena apa? Dengan adanya komitmen kebersamaan, ya, dengan adanya komitmen kebersamaan, maka apa? Program ini akan diperkuat. Ya, akan diperkuat, akan dipertajam, dan akan, bahasa kami adalah akan dimantapkan. Akan dimantapkan. Oke, baik. Dan evaluasi Pak selama 2023 ini terhadap moderasi beragama, seperti apa program yang sudah dijalankan? Iya, selama tahun 2023. Baik ya. Jadi dalam refleksi evaluasi lagi, kami, ya, dalam evaluasi kami menganggap program dari Gus Menteri ini sukses, ya, khususnya kami di kalangan Buddha, ya, itu sukses dan baik, karena kami melihat satu dengan yang lainnya itu bisa melakukan event-event kebersamaan, ya, yang mungkin sulit dilakukan, tapi di Jambi ini bisa dilakukan, ya, ini bisa dilakukan. Maka kami menghimbau kepada umat Buddha Jambi, pertahankan dan tingkatkan, ya, karena dengan kita kompak, dengan kita bersama, Jambi ini akan jauh lebih hebat lagi. Karena apa? Jambi ini pernah berjaya, ya, dengan Nalandanya, dengan Muara Jambinya. Kami berharap dengan kekuatan-kekuatan, kebaikan, kebajikan dari kita yang ada di Jambi, suara ini akan bergema ke luar negeri. Sehingga apa? Akan berdampak positif untuk umat yang ada di Jambi. Baik, terakhir Pak, untuk menutup tentunya bincang-bincang kita dalam talk show eksklusif kali ini, pesan untuk seluruh masyarakat Jambi dan seluruh pemeluk agama di Provinsi Jambi. Dari Pak Wis, silakan. Iya, saya pembimbing masyarakat Buddha, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, mengharap kepada kita umat di Jambi, apa yang menjadi program yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Gus Menteri terkait dengan moderasi, ini boleh kita praktekkan, boleh kita amalkan. Karena apa? Duduk bisa rukun, bisa harmonis, itu betapa indahnya. Apalagi kita di Jambi terkenal dengan amannya. Ya, maka konsep aman itu bisa juga kita rasakan melalui aspek kerukunan, aspek keharmonisan. Maka dengan konsep kita aman di Jambi ini, maka kita berharap semua agama bisa bersatu maju untuk membuat Jambi lebih terkenal di dunia. Baik, dan tentunya itu dia pesan yang disampaikan oleh Pembimas Buddha Provinsi Jambi, Bapak Dr. Wiswadas SAG MSI. Pak Wis, terima kasih sudah hadir di Studio 2 Jambi TV untuk menyampaikan tentunya pesan-pesan penting dan informasi penting untuk seluruh masyarakat Jambi yang menyaksikan rangkaian program ini maupun seluruh umat Buddha yang sedang menyaksikan program ini. Tentunya moderasi beragama dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita bermasyarakat untuk saling menghargai dan memberikan toleransi antar umat beragama. Tentunya saya Emil Nurrahim beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan program eksklusif Jambi TV bersama kantor wilayah Kemenak Provinsi Jambi, dan tentunya terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Semoga